Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Just before we start, can you just sit down please over there? Yeah, just sit down. Don't move. Stay in your place. Okay? All right? Can we start now? I want your answer. Can we start now? Okay. All right. Good. Now, I just want to start with one question. Ya, saya ingin mulai dengan satu pertanyaan. Have you ever heard a statement says that there is life after death? Have you ever heard that? Apakah pernah mendengarkan ada pernyataan mengatakan bahwa ada kehidupan setelah kematian kita? Yes? Yeah. Do you believe it? You believe it or not? Based on the theology, ya, hampir semua agama, almost every religions believe that there is life after death. Ya, hampir semua agama meyakini bahwa ada kehidupan setelah kematian kita. Ya, termasuk kita sebagai Muslim, kecuali ateis. Ya, mereka tidak percaya itu. So the atheists, they don't believe that there is life after death. Nah, kalau saya bertanya, if I ask you another questions, how do you believe it? Tadi ada jawaban mengatakan yes, percaya toh, ada kehidupan setelah kematian toh, percaya kan? Ayo, saya mau dengar jawabanmu yang seragam. Percaya tidak? Percaya. Nah, kalau saya bertanya, bagaimana Anda bisa percaya itu? How do you believe it? Ada yang bisa menjelaskan? Bagaimana Anda bisa percaya itu? Banyak orang kalau ditanya, ya, dia akan mengatakan, ya karena itu yang diajarkan oleh agama saya. Because this is what my religion teach me. Inilah yang diajarkan oleh agama saya. Jadi saya percaya saja. Nah, anak-anakku sekalian dan bapak-bapak yang saya hormati, I'd like to tell you a true story. Saya ingin ceritakan satu kisah yang nyata. Seorang profesor di Amerika namanya Raymond Mood. Ya, Raymond Mood ini adalah seorang dokter ahli. Selain itu dia juga seorang dosen di salah satu perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat. Pada waktu dia mulai memberi kuliah di pasca sarjana di universitas di mana dia mengajar, there was one of his students asked a question. Salah satu mahasiswanya bertanya, "Excuse me, Mr. Raymond, I'd like to ask a question, if I may." Dia bilang, "Permisi, Profesor Raymond, kalau boleh saya bertanya." Dia bilang, "Right, go ahead, please." Silakan. What is your questions? Apa pertanyaanmu? Dia katakan, "Profesor Raymond, kemana kita kalau kita sudah mati? Where do we go when we die?" Seorang profesor terkemuka di Amerika, kalau dia mau jawab sederhana saja, dia akan mengatakan, ya menurut keyakinan yang saya yakini, itu yang diajarkan. Jadi saya percaya saja. And that is not a scientific answer. Dan itu bukan jawaban ilmiah. Sebagai seorang ilmuwan hebat, profesor terkemuka, dan dia juga dokter ahli, dia tidak mau menjawab itu. Dia katakan, "Okay, give me time to find out the answer of your questions." Beri saya kesempatan untuk mencari jawaban dari pertanyaan Anda. Because honestly, I couldn't answer it now. Except theologically, kecuali jawaban teologi. Tapi kalau jawaban ilmiah, saya tidak siap untuk itu.
Singkat cerita, Professor Ryman tried to write letters to almost every hospital in the United States. Dia menulis surat ke semua rumah sakit di Amerika, mempertanyakan, pernahkah ada pasien Anda yang mati dan bisa hidup kembali? Luar biasa, ternyata banyak kejadian itu. Banyak orang di Amerika yang pernah mati dan hidup kembali secara medis. Ya, tentu Anda agak, you might be a bit, strange answer. Bagaimana orang mati bisa hidup lagi? Secara medis, dia sudah mengatakan dia sudah mati. Lalu ada yang 1 jam kemudian hidup lagi, ada yang 3 jam kemudian dia hidup lagi, ada yang beberapa jam kemudian dia hidup lagi. Singkat cerita, there were more than 100, lebih dari 100 orang di seluruh rumah sakit Amerika melaporkan bahwa ada sekian orang di rumah sakit saya, ada sekian orang di rumah sakit saya. Lalu Profesor Ryman memang dia minta alamat, nama dari orang itu dan alamatnya. Lalu Profesor Ryman mencoba mendatangi orang-orang ini di diwawancara. Sampai 100 orang, lebih dari 100 orang sebenarnya, tapi dia cuma mau 100 orang saja cukup sampel. 86% jawaban dari tadi orang-orang yang sudah mati dan hidup kembali hampir sama ceritanya. You know the story? You know the answer? Tahu jawabannya apa? 86 orang tadi menjawab bahwa pada waktu saya mati, saya memisahkan diri dari fisik saya. Saya terangkat naik dan saya melihat saudara saya, mama saya, adik saya pada menangis memeluk jasad saya. Then I move. Kemudian saya bergerak ke ketinggian yang lebih tinggi. Tiba-tiba saya masuk ke lorong gelap. Di lorong gelap itu tidak ada lampu. Kemudian keluar dari lorong gelap itu, dia lanjut berjalan, lalu dia menemukan ada ruang yang luar biasa. Bersinar, bercahaya, terang benderang. Lalu apa yang terjadi? Di ruangan itu, dia lihat sejarah perjalanan hidupnya. Ya, ibarat video tentang kehidupannya. Jadi anak-anakku sekalian yang suka main-main di masjid, pastikan Anda sekarang direkam oleh 2 malaikat. Nanti kalau kamu meninggal nanti itu akan diputarkan. Oh ini nih yang suka cubit temannya di masjid. Oh ini nih yang suka lari-lari di masjid. Ada rekaman kita di situ. Bayangkan anak-anakku sekalian, 86 orang hampir jawabannya sama. Kecuali 14 orang ini kalimatnya berbeda tapi kurang lebih sama juga. Kemudian setelah selesai beberapa saat dia lewati ruangan yang terang ini tadi dan melihat rekaman hidupnya, dia melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba dia buntu di satu tempat. Lalu ada orang yang, ada malaikat yang mengatakan, kau kenapa ke sini? Belum saatnya kamu sampai ke sini. Ayo balik, tak. Lalu tiba-tiba dia sadar, dia hidup kembali. Nah sekarang, perspektif Muslim, perspektif Islam, itu sudah dibuktikan 1400 tahun yang lalu dalam perjalanan hidup kita. Mulai di alam kubur, mungkin itu simbolik, di alam kubur itu yang gelap itu, kemudian terus bergerak. Akhirnya Profesor Ryman menjawab pertanyaan mahasiswa tadi, menceritakan pengalaman hasil risetnya. Ya, ini luar biasa bahwa ternyata cerita-cerita yang ada di dalam Quran kita itu bisa dibuktikan secara saintifik. Ya, dan itu sudah banyak ahli yang bisa membuktikan itu. Okay, I think we don't have much time, so thank you for your attention. So, sebelum saya akhiri, mohon anak-anakku sekalian hati-hati dalam menjalani kehidupan kita. Jangan melakukan hal-hal yang negatif. Okay? You promise? Come on, say, promise?
Oke, thank you. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.